Peluang beasiswa lain untuk teman-teman sahabat kampus? Ada banget. Untuk bisa berkuliah di Turki itu harus memiliki sertifikat bahasa Turki C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kembali lagi di podcast Sahabat Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Sekretaris Konsulat Kehormatan Indonesia di Turki tahun 2022 sampai 2024. Nah, oleh sebab itu kita sapa dulu, boleh? Baik, Assalamualaikum Kak Alba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fida. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik ya. Walaupun Ramadan kita harus tetap semangat. Oke, ya jadi for information guys, beliau ini adalah sosok yang menurut saya sangat istimewa karena merupakan master juga di Turki, khususnya di Universitas Ondokus Mais University. Nah, kita bakalan berkenalan lebih lanjut nih dengan Kak Alba. Sapaannya adalah Kak Alba. Ya, kita langsung sapa aja. Halo Kak Alba, boleh kenalan sedikit dong? Oke Mbak Fida dan sahabat kampus, perkenalkan nama saya Tubagus Albana. Tapi karena di dalam bahasa Turki Albana itu artinya ambil saya atau memiliki makna yang sangat berbeda, maka saya sering dipanggilnya Alba kalau dari kalangan teman-teman Turki. Maka dari itu saya lebih memilih untuk dipanggil Alba. Dan saya sudah di Turki selama 8 tahun. Dan ini Lebaran dan Ramadan pertama saya setelah 8 tahun di Turki, dan sekarang saya berkesempatan untuk Ramadan dan Lebaran di Indonesia nih Mbak Fida. Gitu. Oke. Dan saya juga lulusan Bachelor S1 Manajemen Kesehatan, dan sekarang saya fokus di Magister Medical Tourism, Mbak Fida. Gitu. Wah, keren banget. Teman-teman, kalian harus nonton ini podcast karena kita akan mengulik-ngulik nih tentang Turkish Scholarship Talk seperti itu. Oh ya Kak, BTW, selama di Turki ini Kakak sudah berapa tahun? Kalau dari awal hingga saat ini? Oke, saya itu inget banget pertama kali berangkat itu September 2016. Itu cuacanya waktu di Turki lagi dingin-dinginnya, dan itu pertama kali saya dari Indonesia ke Turki, dan itu sangat kedinginan banget. Jadi kalau bisa dihitung sekarang sudah sekitar 8 tahun saya berstudi di Turki dan juga bekerja di Turki. Wah, sudah lama ya, hampir saja menjadi kewarganegaraan Turki. Hebat banget. Oke, selain itu nih Kak, Kakak selama studi di Turki, apakah menerima beasiswa dari Turki atau mungkin dari Indonesia? Nah, bisa diceritain ke teman-teman sahabat Nah, kampus. boleh banget nih. Sebenarnya saya sudah daftar beasiswa itu ke berbagai negara ya. Salah satunya Korea, Australia, dan juga Turki. Namun saat itu karena saya juga baru lulus SMA, saya harus mendapatkan izin dari orang tua. Yang lebih diizinkan itu saya untuk pergi ke Turki. Walaupun saya awal daftar beasiswa itu tidak diterima, tapi saya mendapat kesempatan untuk mendaftar lagi ketika sudah kuliah di Turkinya. Jadi saya berangkat dengan biaya sendiri, dan setelah 1 tahun saya belajar di Turki, saya bisa mendaftar untuk beasiswa di Turkinya langsung. Oke, ngomong-ngomong boleh tahu nggak Kak, beasiswa apa sih yang Kakak terima dari Turki? Nah, beasiswanya kita ada Türkiye Bursları. Türkiye Bursları itu scholarship dari beasiswa dari pemerintahan Turki, Kak, untuk mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. Oke, jadi teman-teman yang berminat untuk lanjut studi di Turki bisa banget simak podcast kita. Nah, selain itu Kak, selain dari beasiswa yang Kakak dapat itu, ada nggak sih Kak peluang-peluang beasiswa lain untuk teman-teman sahabat kampus? Ada banget, khususnya untuk teman-teman kampus kita, sahabat kampus yang jurusannya teologi Islam atau ilmu Islam. Kita dari pemerintahan Turki sendiri memiliki beasiswa dari Kementerian Agama khusus untuk pendidikan Islam. Jadi kalau dalam bahasa Turkinya kita sebut ilahiyat, itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Jadi dari S1, S2, dan doktoral.
Oke. Ngomong-ngomong tentang ilahiyat, jadi alhamdulillah kemarin Vida Kak, Vida itu dapat award di Student Exchange tahun 2023, tepatnya di Turki dengan programnya dari UIN Malang yakni PMU. Kebetulan juga di universitasnya Kak Alba. Nah, di ilahiyat itu menurut saya sangat bagus karena di sana menampung banyak sekali keilmuan. Selain dari teologi itu ada juga dari bahasa Arab ya Kak ya. Betul. Terus juga kebetulan ada ilmu Al-Qur'an juga kayak gitu ya di sana. Jadi teman-teman di Turki itu banyak banget prodinya. Jadi kalian bisa banget untuk mengkepo-kepoin apa aja sih prodi-prodi maupun universitas yang menyediakan scholarship seperti itu. Betul ya Kak ya? Betul sekali. Nah, Kak mau nanya lagi nih, kehidupan di Turki itu gimana sih Kak selama Kakak berada di sana? Wah, menarik ya nih Mbak Vida untuk kehidupan di Turki sendiri karena mereka itu negara dua benua nih dan benar-benar posisinya di tengah-tengah dunia gitu. Jadi masyarakatnya pun bermacam-macam gitu. Ada yang berkarakter seperti orang Eropa, ada yang berkarakter seperti orang Asia gitu. Dan saya sendiri sebagai orang Indonesia, hal pertama yang saya terasa berbeda itu dari kultur makanan mereka juga gitu. Jadi karena mereka itu dekat dengan Eropa, mereka pun mengkonsumsinya lebih banyak roti dibanding nasi gitu. Tapi jangan khawatir karena di sana tetap dijual beras. Jadi kalian hanya menyiapkan rice cookernya saja. Oke oke. Jadi jangan lupa kalau kalian mau lanjut studi di sana bawa rice cooker ya. Kalau boleh tahu Kak Alba ini tinggal di Turki, living cost-nya gimana Kak? Maksudnya di apartemen kah atau di apa? Seru banget nih karena di Turki sendiri untuk mahasiswa ya Mbak ya, saya bilangnya untuk mahasiswa sendiri ada dua pilihan, mau tinggal di asrama atau tinggal di apartemen. Nah, untuk asramanya sendiri di Turki itu dibagi dua lagi, ada yang private dan ada juga yang dari pemerintah. Dan rata-rata yang mendapat beasiswa itu ditaruhnya itu tinggalnya di asrama yang pemerintah, which is itu yang bayar adalah dari pihak beasiswanya. Namun jika teman-teman yang ingin berkuliah di Turki dengan biaya sendiri, disediakan juga asrama private itu dengan biaya kurang lebih saat ini untuk kurs dalam rupiahnya ya Mbak ya, mungkin saya dirupiahin aja sekitar 500.000 sampai 500.000 sampai sejuta untuk living di asrama private di Turki. Nah itu tapi berdasarkan pengalaman saya di asrama itu kita udah dapat makan sarapan pagi dan makan malam. Itu free ya Kak ya Itu ya berarti? udah free, sudah include include. dan serunya untuk teman-teman yang baru datang di Turki dan mau belajar di Turki, saya sarankan untuk tahun pertama dan kedua itu tinggalnya di asrama karena di asrama kalian akan tinggal bersama teman-teman Turki lainnya dan kalian bisa mengimprove bahasa Turki kalian ketika tinggal di asrama gitu. Nah, selain itu juga kalian kalau misalnya ingin tinggal di apartemen, itu saat ini untuk kisaran harganya sekitar 5 juta, mulai 5 juta rupiah ya. Itu kalau per bulan? Per bulan. Dan itu tapi serunya juga kalau misalnya di apartemen itu kalian ingin tinggal dengan teman-teman yang senegara kayak misalnya dari Indonesia, itu jadi kita bisa dibagi dua gitu karena apartemen di Turki itu biasanya ada 2 ruangan kamar dan 3 ruangan kamar gitu. Oh ya, bisa sharing room ya. room, betul. Oke. Tadi Kakak Alba menyinggung tentang bahasa Turki. Nah, kalau scholarship di sana itu Kak, kemampuan bahasa Turki itu seberapa pentingkah untuk para awardee? Sebenarnya sebelum mendaftar itu tidak dilihat kemahiran bahasa Turkinya ya, cuman ketika diwawancara mungkin kalau kalian udah tahu bahasa Turki dan kalian untuk ketika wawancara mencoba untuk berbahasa Turki itu ada kemungkinan besarnya dilolosin gitu. Oke. Ada nggak Kak tahun-tahun pertama yang khusus mempelajari bahasa Turki? Betul banget. Jadi untuk awardee beasiswa itu dan juga semua
mahasiswa internasional yang mau berkuliah di Turki dan mengambil jurusan yang memakai bahasa Turki, mereka diwajibkan untuk belajar bahasa Turki dan mengambil kursus bahasa Turki selama kurang lebih 8 bulan, dan itu terdiri dari 5 level, dari A1, A2, B1, B2 dan C1. Jadi untuk bisa berkuliah di Turki itu harus memiliki sertifikat bahasa Turki C1 gitu. Oke, baik. Kalau di sini di UIN Malang itu seperti PKPBA sama PKPBI itu sahabat kampus. Jadi kalian selama semester 1-2 ditempa dengan bahasa asing nih. Nah, untuk Turki sendiri itu kan bahasa asing menurut kalian ya. Nah, jadi di sana kalian juga bakalan mempelajarin bahasa daerah tersebut, negara tersebut dalam kurun waktu 1 sampai 2 semester seperti itu. Oh ya Kak, selain itu pernah nggak Kak ngalamin cross culture kayak gitu di awal-awal atau mungkin sampai sekarang yang menurut Kak Alba itu masih kurang masuk akal nih, di Indonesia nggak ada kayak gitu, ada nggak Kak? Jadi yang serunya itu pastinya ada ya. Kita sebagai orang Indonesia, dari anak-anak kecil terus sampai orang tua, itu biasanya kita sholat berjamaah di masjid itu udah biasa ya. Ini pengalaman saya loh ya Mbak ya. Pertama kali saya datang ke Turki tahun pertama itu, saya dan teman-teman itu coba sholat ke masjid gitu ya, dan ternyata orang Turki itu mereka lebih, ibaratnya yang ke masjid itu orang yang tua-tua gitu. Jadi ketika kita semua anak muda ke masjid, yang orang tua bilang, oh kalian udah ke masjid dia dari usia, padahal kalian masih muda gitu. Jadi kayak saya pun merasa shock culture banget gitu. Padahal di Indonesia mulai balita pun udah mulai belajar ngaji di masjid ya. Betul, Kalau di Turki betul. berarti nggak seperti itu ya budayanya. Kalau Turki belajar tentang keagamaan itu di setiap bulan musim panas Mbak gitu. Jadi hanya musim panas itu nanti anak-anak ke masjid belajar baca Quran dan sholat seperti itu. Oke. Nah, ini sahabat kampus bisa banget buat jadi referensi tesis mungkin penelitian-penelitian kenapa kok pendidikan agama di sana hanya ketika summer seperti itu misalnya, khususnya bagi kalian yang minat ya. Kalau selain dari pendidikan itu, pendidikan di SMP, SMA-nya juga sama ya Kak ya untuk Iya mempelajari? ini. Kalau di Turki sendiri mereka sistemnya seperti ini. SD 4 tahun, SMP-nya 4 tahun, SMA-nya juga 4 tahun gitu. Dan untuk jenis-jenis sekolahnya pun hampir mirip-mirip dengan Indonesia ya. Maksudnya kayak ada sekolah dari Kementerian Agama. Kalau di sana ada namanya Imam Khatib. Jadi itu untuk yang keagamaannya, ada juga yang untuk sainsnya gitu. Ada dan Oke. yang buat sosialnya juga seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Kak. Apakah penerima beasiswa Turki itu harus memiliki visa atau mungkin aturan visanya itu harus berapa lama sih atau udah diatur atau gimana? Kan biasanya teman-teman masih bingung ya. Kak, kalau di luar negeri tuh visanya gimana ya? Kan biasanya kayak gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan ke sahabat kampus? Nah, untuk Turki sendiri sebenarnya kalau untuk visa ya, nah visa sendiri untuk turis itu udah bebas visa. Tapi untuk kalian yang bertujuan untuk datang sebagai mahasiswa atau studi di Turki, kalian tetap harus mendaftar visa pelajar di Kedutaan Besar Turki yang ada di Jakarta gitu. Dan biasanya itu ketika sudah lolos dari langkah-langkah beasiswa itu akan diinformasikan lebih lanjut persyaratannya apa saja gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kedutaan. Kalau nggak salah, Kakak ini kan sebagai sekretaris kehormatan ya di sana di Turki. Nah, itu gimana sih, Kak? Cerita awalnya Kak Alba bisa sampai di titik ini. Karena kan beliau ini masih muda banget guys. Kelahiran 98, tadi belum kami sebutin. Kelahiran 98 dan itu masih umur-umuran kita, tapi beliaunya sudah menjabat sebagai sekretaris kehormatan di Turki sampai tahun 2024. Monggo Kak diceritakan. Jadi ini penting banget untuk kata kuncinya saya ambil networking ya Mbak ya. Networking. Jadi oke. ketika kita muda, kita masih punya energi, kita usahakan untuk memperluas networking itu tersebut. Jadi ceritanya gini Mbak.
ketika perkuliahan itu kita itu ada libur summer. Libur summer itu lumayan panjang dan saya itu memutuskan untuk bergabung dengan kedutaan besar yang ada di Ankara. Dan kebetulan saya juga salah satu ambasador budaya Indonesia untuk menampilkan tarian-tarian tradisional Indonesia di seluruh kota Turki gitu. Wah, keren sekali. Jadi ketika saya melakukan kegiatan kultur itu, budaya itu, saya kenal dekat dengan Pak Dubes Pak Lalu Muhammad Iqbal, Pak Dubesnya sendiri, dan kebetulan ketika Pak Dubes datang ke Samsun itu ternyata beliau itu temannya konsulat kehormatan saya, ya Pak itu. Dan disitulah saya diperkenalkan dengan bos saya ya jatuhnya, dengan kepala saya gitu. Akhirnya sebenarnya saya ketika kerja di sini itu tidak saya rencanakan, Mbak. Betul. Jadi ketika saya di Indonesia memang dibutuhkan orang Indonesia yang benar-benar kenal dan tahu kultur Turki di daerah Black Sea, dan akhirnya saya diangkat sebagai sekretaris konsulat kehormatan. Oke, hebat sekali teman-teman. Kak Alba ini dengar-dengar nih Kak Alba kan juga mengambil master di sana. Nah, ada nggak Kak kriteria khusus penilaian untuk bisa mendapatkan beasiswa master ataupun doktoral di Turki? Nah, sebenarnya kalau untuk master dan doktoral itu lebih dilihat dari papersnya gitu, papersnya. Jadi dilihat dari rencana kalian mau meneliti apa, mau tesisnya mau seperti apa. Bahkan ketika daftar itu kalian harus punya rencana judul tesisnya apa sih gitu. Oh, jadi judul tesisnya di awal. Betul. Ya. Gak boleh kosongan nih masuknya. Gak boleh kosongan, harus sudah jelas nih Mbak. Oke, baik, terima kasih. Oh ya Kak, boleh kasih info dong Kak, mungkin website-website apa sih untuk scholarship Turki ini biar teman-teman sahabat kampus tahu. Oke, untuk websitenya sendiri sebenarnya banyak, tapi ada beberapa sosial media deh, Instagram, karena di situ lebih aktif ya penggunaannya. Saya ada satu itu, kita punya Scooters kalau dari Indonesianya ya. Oh, Scooters ya, saya tahu, sering memantau. Betul, Scooters itu sering membagikan atau memberitahu beberapa informasi-informasi tentang beasiswanya sendiri. Dan kalau misalnya untuk skalanya internasional, kita ada Scholarship Corner. Itu juga platform untuk para scholarship hunter ya, bisa lihat, cek di situ gitu. Oke, berarti ada di dua media sosial tersebut ya, sahabat kampus, ada di Scholarship Corner dan Scooters. Boleh dong Kak kasih tips and trik buat teman-teman sahabat kampus supaya mereka bisa termotivasi nih untuk lanjut studi di luar negeri. Silakan. Alasan saya kenapa ingin berkuliah di luar negeri itu, khususnya di Turki ya. Kenapa saya setuju untuk kuliah di Turki? Karena geografinya Turki juga yang benar-benar di tengah dunia. Jadi teman-teman sahabat kampus yang punya niat untuk kuliah di luar negeri itu kemungkinan, karena kalau menurut saya ya, untuk mempelajari kultur-kultur di luar Indonesia gitu. Jadi untuk memperkaya ilmu budaya dan juga networking, itu yang saya bilang ya. Jadi ketika kita udah keluar dari Indonesia, biasanya kita punya networking di seluruh dunia jatuhnya gitu. Contohnya, walaupun saya tinggal di Turki, ketika di Turki saya punya networking dari berbagai negara lainnya gitu. Jadi kebetulan jurusan saya juga medical tourism ya, pariwisata kesehatan gitu. Jadi ketika saya butuh sesuatu tentang medical tourism itu, saya bisa nanya di negara-negara lain. Networking saya di negara-negara lain, bagaimana sih potensial dari negara-negara tersebut. Maka dari itu kenapa mungkin alasannya itu untuk itu ya, memperluas networking dan juga memperluas ilmu budaya yang kita dapat gitu.
Oke, jadi itu tadi tips and trick maupun wejangan dari Kak Alba selaku awardee master di Turki dan juga sekretaris jenderal kehormatan di Turki. Teman-teman sahabat kampus bisa banget mengakses untuk scholarship tadi di Scooters dan juga di Scholarship Oh Corner. ya, di Scooters dan di Scholarship Corner untuk Turkish Scholarship-nya. Dan juga kita mau infoin bahwa UIN Malang juga bakalan ada nih Student Exchange tahun 2024. Kalian juga bisa kepo-kepoin sedikit demi sedikit di akun Exchange Win Malang, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Kak Alba, semoga sehat selalu dan berkah di bulan Ramadan, dan mohon maaf kepada semuanya kalau ada kesalahan kata dari saya sebagai host yakni Fida Rafika Miladia. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.